Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Asia Teknikal dan Bulgarian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 12 Juli 2023, hari yang menarik. IHSG menguat naik 0,17%, walaupun candlenya tidak terlalu solid ya, cuman so far so good. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan sejawab kalau sudah waktu. Aja jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, subscribe, dan support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten tiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita masuk ke transaksi di mana hari ini masih sepi, teman sudah agak meningkat ya, 9T dengan pergerakan asing hari ini sudah net buy dengan agresif. Total 545 miliar, dominan di pasar reguler 435 miliar, sedangkan di pasar nego 109 miliar. Kita langsung aja masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Itu ada BBCA 342 miliar, BBRI 162 miliar, Telkom 37 miliar, KLPF 34 miliar, Goto 31 miliar, Astra 28 miliar, Unilever 27 miliar, AMMN 20 miliar, MAPI 14 miliar, INKP 13 miliar, INDF 12 miliar, Mika 8 miliar, ICBP 7 miliar, Antam 7 miliar, MDKA 6 miliar, Harta 6 miliar, Bukalapak 3 miliar, SSIA 2 miliar, Bumi 1 miliar, SMSM 1 miliar, CPIN 400 juta, dan Inco 100 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBNI 142 miliar, Bank Mandiri 22 miliar, SMGR 18 miliar, Adaro 14 miliar, Utrechter 12 miliar, NCKL 11 miliar, ITMG 10 miliar, MBMA 10 miliar, EZWR 10 miliar, BTPS 8 miliar, MTEK 8 miliar, Saratoga 7 miliar, Alfamart 7 miliar, NSSS 6 miliar, Gudang Garam 6 miliar, Film 6 miliar, Silo 5 miliar, Akra 3 miliar, Bevin 3 miliar, HMSP 2 miliar, MAPA 2 miliar, Mitratel 1 miliar, CTRA 1 miliar, Hill 1 miliar, dan Tower 600 juta. Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan view kemarin, di mana kita berhasil kembali menguat dan hari ini sedang kejedot resist di area 6811 seperti itu. Dan muncul candle galau ya. Kalau kita pakai Stockbit sih memang masih ada bodinya. Cuma kalau kita pakai trading view ini sudah doji. Walaupun yang benar yang Stockbit ya. Cuman ini sudah mulai doji di area resist. Ini sebenarnya indikator yang kurang bagus ketika doji di area resist ya. Cuman doji itu perlu konfirmasi ya, karena dia itu masih galau. Ibaratkan dia merespon, ada seller, tapi bayarnya juga masih kuat. Makanya muncul candle doji. Beda sama candle engulfing tanggal 11 Juli. Kalau kita lihat ini kan buyer full mengambil alih, dia menang lawan seller habis breakout, candle full kuat, tapi di area tersebut buyernya masih ada, sellernya pun juga masih ada. Artinya ini masih galau. Beda kalau dibandingkan dengan misalkan contoh di sini ya. Ini ada begitu kena resist langsung dia bearish engulfing gitu, atau setidaknya candle short yang kuat lah. Itu kan artinya kan seller sudah menampakkan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini masih galau. Artinya apa? Besok masih perlu konfirmasi di mana kita bisa gunakan patokan low high hari ini sebagai area dari patokan IHSG. Kalau misalkan besok IHSG lanjut breakout 6820, maka dia bakal bermain di area pullback itu 0,618 sampai 0,786. Kalau misalkan besok dia break high ya, atau higher high break 6820. Tapi kalau misalkan besok dia jebol low 6785, maka dari itu tetap ada potensi untuk retracement terlebih dahulu, retest area sekitar 6760 karena baru aja reject dari resist seperti itu. Nah, mana yang hit? Kalau menurut saya ini benar 50-50. Karena yang pertama dari chart pattern pun dia juga sudah hit ya. Ini bullish flag di sini juga sudah hit. Jadi berarti kan sudah tidak ada target lah, udah kena target soalnya. Nah, biasanya memang kalau sudah kena target konsol dulu. Apakah dia breakout atau breakdown, tinggal kita lihat aja. Cuman yang jelas perhatikan area tadi sebagai patokan. Kalau misalkan dia breakdown, jebol support 6820, maka ada di sekitar 6760, baru di sekitar 6720. Itu untuk supportnya. Sedangkan untuk resist di 6811 sampai 6820. Kalau break, maka dia bakal masuk ke area pullback. Itu untuk view kecil. Kalau kita zoom out, kita masih sideways, walaupun sebenarnya ya kalau kita lebih zoom out lagi kita sideways lebih besar. Cuman terakhir itu saya melihat ada potensi bikin yang namanya falling wedge ya. Kita asumsikan ini candle false break lah kayak gini. Misalkan kayak gini.
dan dia sudah berhasil breakout ke atas. Jadi ya cukup menarik sebenarnya juga dari IHSG ini. Cuman memang masih sama, selama dia belum break yang 6970 ya kita masih sideways gitu-gitu aja. Hati-hati ketika nanti kena same high ya. Kalau ada respon, seller keluar bisa mulai TS-TS. Tapi kalau breakout bakal kita nikmati, enjoy the ride-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Ini juga momentum menguat, moving average-nya menuju golden cross pada tren pendeknya. Jadi dalam tren jangka menengah pendek itu sudah bagus untuk IHSG. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualan asing dulu aja. Kita bahas dari apa nih? Adaro aja deh. Hari ini lumayan. Kemarin kita sempat ada view soalnya Adaro, tapi dia memang sedang kejedot moving average ya. Oke, ini hari ini Adaro turun, dia turun 2,47%, candlenya cukup solid, volumenya tapi mini kalau kita lihat ya, banyak yang bentuknya kayak gini, koreksi tapi volumenya mini. Nah, terakhir ini adalah view Adaro, di mana ketika dia bottom di bawah, dia ada potensi pullback ke 2660. Kemarin sebenarnya sempat konfirmasi ya, dia membentuk higher low dan higher high, ada breakout structure. Cuman kalau kita lihat memang agak kurang kuat ketika dia breakout. Alhasil hari ini dia berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita lihat ada neckline, dia membentuk double top kecil ya, top 1, top 2, yang mana kalau besok dia jebol 2370 akan terkonfirmasi dan arah koreksinya adalah ke sekitar sini. Itu area 2300-an untuk dari double topnya seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan kita perhatikan juga, ini Adaro memang baru di persimpangan jalan. Jadi EMA 20-nya sudah jadi support, tapi EMA 50-nya masih jadi resist. Nah, ini biasanya nanti penentuan arah, tinggal kuat yang mana. Kalau misalkan kuat yang atas, kuat EMA 50 yang resist ya, maka dia bakalan breakdown. Tapi kalau misalkan kuat yang bawah, EMA 20 yang bawah, maka dia bakalan breakout seperti itu. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Yang jelas kalau misalkan break dari 2460 bagus, kalau jebol dari sini deh, kita patokannya sini 2300. Itu kurang bagus untuk Adaro karena artinya dia masih merespon down trend line seperti itu. Nah, mana yang menang Mas? Saya pun juga nggak tahu juga. Tinggal kita lihat aja nanti ke pertarungannya apakah berhasil breakout maupun breakdown. Yang jelas tinggal gunakan patokan tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau dari sektor sih saya rasa juga sudah bukan unggulan ya batu bara saat ini. Jadi memang ya saya juga sudah wanti-wanti ketika di bawah pesannya untuk trading pendek aja untuk gold ini. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat juga dari analisa volume kurang bagus sebenarnya kenaikan ini ya. Ketika kemarin dia bottom di 2000, dia rebound, harganya naik tapi volumenya turun. Nah, ini biasanya adalah indikasi dari pullback. Tapi yang nggak ada yang tahu, maksudnya pullback gimana Mas? Ya ada potensi dia mau turun lagi bahkan lower low, membentuk bearish flag. Cuman belum ada yang tahu. Tinggal kita tunggu konfirmasinya dulu aja. Ya, intinya gunakan patokan tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Adaro, saya lanjutkan. Ini komoditas kena hedger hari ini. Saya bahas S1 aja. Oke, kita bahas S1 di mana hari ini S1 naik 2,11%. Candlenya galau, volumenya juga terlihat kecil. Ya, hari ini sektornya terfokus ya, sektor-sektor tertentu. Terakhir kemarin dia naik sampai sini 700, koreksi 600, naik lagi 700. Koreksi lagi 600 dan waktu itu view-nya adalah ascending triangle 1, 2, cuman baru 2 kali ya, tapi dan terlihat sudah breakout. Nah, ini sebenarnya sama. Kalau misalkan mau pakai TS kecil, tinggal gunakan aja under 700. Karena kalau misalkan dia jebol 700 ada potensi false break dan dia bakal terkoreksi terlebih dahulu kalau jebol 700. Tapi kalau misalkan dia bertahan dari 700 dan besok dia melanjutkan kenaikan, ada potensi dia bisa membentuk yang namanya continuation kecil di sini. Dan target kenaikannya itu adalah di area sini, sekitar 850. Nah, cuman kita perhatikan, kita zoom out juga area-area resist dari si S1 yang mana memang ini di sekitar 850 ada gap. Jadi mungkin untuk sekarang ya targetnya adalah menutup gap dulu. Tapi sebelum menuju ke sana, ini 800 sampai
765 juga sudah area kuat. Jadi ya setidaknya kita bakal uji area-area kuat dari si ES Hardware seperti itu. Simpelnya gunakan patokan tadi, kalau jebol 700 dia retracement terlebih dahulu, tapi kalau breakout dari 745 ada arah upside dengan target yang sudah disebutkan. Nah, untuk support yang masih cukup kuat saya rasa masih sekitar 660 ya di sini. 670 lah, 670 baru sekitar itu sekitar 625. Kita lihat dalam transaksinya, akumulasinya sebenarnya bagus kalau kita track ke belakang ya, price action juga bagus. Jadi so far sebenarnya masih belum ada sinyal sell. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya average agak bawah, TS-nya bisa lebih santuy seperti itu. Misalkan contoh teman-teman punya average yang bagus ya, TS-nya sekarang masih ditaruh di bawah 600 pun juga masih tidak masalah. Tuh tinggal ya relakan profit sebagian berarti kalau misalkan TS-nya kena. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjut, kita masuk ke yang dibeli asing. BBCA menguat, kita cari yang ada spread. Oke, kita bahas MAPI deh. Lama tak kita bahas. Ini kemarin ketika di bawah memang pernah kita bahas ya si MAPI ini di sini ketika dia masih galau di 900-an. Itu potensinya adalah ascending. Kalau misalkan teman-teman masih ingat konten-konten di sini ya, sekitar Juli 2022, ascending triangle dari MAPI dengan target kenaikan itu ada di sini. Target kenaikannya dari 1900 dan sebenarnya sudah hit ya untuk MAPI ini target kenaikannya. Jadi sekarang tinggal follow the trend aja. Karena kalau dari chart pattern dia sudah hit, biasanya bakal membentuk konsolidasi baru. Nah, ini view besar dari MAPI. Sekarang kita ke view kecilnya, di mana hari ini MAPI berhasil naik 3,05%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya tapi bagus kalau dari volume. Tapi kalau dilihat dari candle yang kurang solid jadi agak kurang oke, seperti itu. Nah, terakhir MAPI naik ketika bottom di 1300 ya, naik sampai 1900, terkoreksi sampai kemarin di 1600 dan sekarang kembali naik lagi. Nah, karena dia sudah di all time high, kita nggak tahu resistnya di mana. Simpelnya kita tinggal pakai Fibonacci aja. Kita balik dari 1940 1940 sampai low-nya itu di 1640. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si MAPI. Untuk sekarang kalau kita lihat dia sedang berada di area pullback. Cuman satu hal yang menarik adalah MAPI sudah higher low higher high di area tersebut. Ini ya, low, high, higher low, higher high-nya hari ini. Dia breakout area 0,618. Artinya apa? Artinya cukup bagus kalau dia baru higher high di area neckline di 0,618. Dan kalau misalkan besok MAPI breakout 1870, target terdekatnya adalah 1940 di area all time high. Kalau breakout all time high baru targetnya adalah di sini. 2060 sampai 2150 target higher high dari Fibonacci si MAPI seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi ditanya, Mas ini kan sudah tidak ada target chart pattern ya, lalu gimana Mas? Ya selama belum dia reversal, sebenarnya masih bisa follow the trend ya. Itu tinggal teman-teman sesuaikan aja pakai time frame yang mana. Karena kalau misalkan kita pakai big view, anggaplah ini kita pakai weekly ya. Ya dia masih cakep-cakep aja, higher high terus, higher low higher high terus seperti itu. Dan ternyata kalau misalkan kita pakai weekly, ternyata di sini ada continuation yang bagus ya, 2 kali, 1 kali, 2 kali, yang mana targetnya juga harusnya bakalan cakep. Oh, pas di 2060. Ini jadi baru ngabisin continuation yang di sini nih. Nih, di daily nggak terlalu kelihatan patternnya apa ketika di sini ya. Tapi ternyata ketika ngecek ke weekly, rapih bullish flag-nya. Nih. Nah, di sini dia breakout, retest, terus sekarang sedang menuju ke targetnya. Ya, intinya sama, batasi resiko aja. Dan kalau misalkan main di ketinggian ini jangan FOMO ya. Tuh, jadi lebih ke kalau misalkan mau kejar atas, sesuaikan strateginya dan jangan ragu untuk sell on strength maupun trailing stop loss. Tapi kalau misalkan average-nya bawah, tinggal TS santuy aja. Kalau TS daily masih di bawah 1645. Jadi kalau misalkan teman punya average di bawah 1645, misalkan punya average 900-an dan seterusnya, itu masih bisa di hold seperti itu. Dan yang penting sama ya, selalu batasi resiko aja. Itu untuk MAPI. Bukalapak kemarin kita sudah bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Bukalapak bisa cek video kemarin aja, masih on track, happy cuan kalau ada yang mengeksekusi. Sekarang kita langsung masuk aja ke yang merah-merah hari ini, didominasi oleh saham-saham small cap masih GJTL, Toba, PN, Panin Group. Ini gantian nih. LKH Group baru koreksi. Panin, NLF, ESA, Doit. Doit kemarin kita bahas langsung koreksi ya. Artinya sudah saatnya retail masuk.
Kita bahas satu aja deh, Gajah Tunggal yang hari ini koreksinya masih lumayan. Oke, kita bahas Gajah Tunggal di mana hari ini dia turun 8,6%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga masih besar dan juga membesar. Terakhir kita bahas Gajah Tunggal itu ketika dia di sini ya. Saya ingat banget konten 5 Juli ini kita bahas ya ketika breakout, saya belum pengen bahas. Nah, 5 Juli kok masih cakep kita bahas. Nah, ini 6 Juli dia kena target. Itu sudah saya wanti. Target kenaikan dari Gajah Tunggal itu adalah di area sini. 1.300 sampai 1.500. Jadi memang kalau untuk day trade masih bagus ya. Sehari bisa dapat sekitar 14% ini satu tarikan. Cuman kalau memang untuk entry swing main hold itu sudah kurang bagus. Maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman day trade atau main buy on breakout itu harus tidak ragu untuk sell on strength. Kenapa? Karena most likely ketika kita masuk buy on breakout, kita tuh kan masuk ketika dia breakout resist. Contoh lah buy on breakout di sini, jebret masuk di 800. Nah, habis itu kan dia naik nih, gak di sell on strength nih. Terus ternyata dia pullback, kena area supportnya. Nah, kan jadi BEP gitu. Kecuali kita buy on weakness lah, masuk ketika dia sideways, anggap di sini. Di sini kan dia sideways. Same low, ini juga higher low. Nah, misalkan entry di sini. Ini kan masih bisa TS ya. Dia breakout, nah TS-nya bisa dipakai TS baru. Intinya kalau misalkan teman-teman kejar atas atau buy on breakout, jangan main hold. Karena itu bakalan nyangkut. Kalau misalkan teman-teman kejar atas tapi nggak berani sell on strength. Kalau misalkan teman-teman FOMO pengen kejar atas itu masih nggak masalah sebenarnya, tapi jangan ragu untuk sell on strength. Jadi misalkan kayak contoh waktu kita bahas 5 Juli itu masih ada upside sampai 1.300-an, pengen dieksekusi ya pagi-pagi 6 Juli HK masuk target ya langsung jual kayak gitu, jangan di hold lagi. Berarti itu. Dan sekarang dia sudah putar balik karena kena target dan belum kelihatan bottomnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin view besar, ini juga Gajah Tunggal sebenarnya sudah kena target ya. Tuh, di mana dia target higher high-nya di area tersebut 1.300 dan ya untuk sekarang dia masih terlihat koreksi, belum ada apa ya bahasanya, belum ada tanda-tanda untuk rebound. Nah, untuk Gajah Tunggal sendiri saya rasa untuk sekarang ya area bagusnya itu di sekitar 1000 nih. Ini adalah area neckline yang sebelumnya dia resist, bakal diuji sebagai support. Seperti itu. Kalau misalkan ada reject di 1000 harusnya menarik. Dan saya jadi pengen ngecek view besarnya aja. Kita cek pakai view besar ya. Siapa tahu memang dia kena area krusial. Ini mau retracement terlebih dahulu. Dan memang kalau kita lihat ternyata dia kena Fibonacci 0,618. Nah, kalau kita pakai big view ini ternyata supportnya di 1000 sampai 930. Jadi bisa gunakan support ini ya, 1000 sampai 930. Dan kalau misalkan besok dia ada reject di area tersebut, menarik untuk entry. Karena kalau misalkan berhasil ya, kalau misalkan berhasil nih di 1000 sampai 930 dia ada reject, ada buyer muncul lagi, lalu dia rebound dan higher high, targetnya bakalan ke 3700. Kenapa 3700 Mas? Karena dia ke 1, Fibonacci 1 ya. Ini kan dia 0,5 juga nih. Artinya kan misalkan kita asumsikan di sini sebagai cup and handle ya. Di sini cup, lalu ini handle-nya di 0,5. Nah, target chart pattern-nya ini kan berdasarkan cup-nya ini. 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi untuk big view sebenarnya masih bagus dengan catatan selama tidak jebol 930. Nah, kalau dari view lain kira-kira bisa hit nggak Mas? Kalau saya lihat ya, ini saya belum punya barang, saya juga nggak pom-pom ya, cuman saya melihat analisa aja. Kalau menurut saya bisa hit rebound di 1000 sampai 930. Kenapa seperti itu? Karena kemarin saya rasa ini breakout-nya valid banget. Yang breakout tanggal 3 Juli ini candle weekly ya, itu volumenya gede banget. Ini mengkonfirmasi lah bahasanya. Jadi sebenarnya masih menarik dipantau Gajah Tunggal ini 1000 sampai 930. Kalau ada respon di sana harusnya masih bagus dan target swing selanjutnya bakalan sangat jauh. Tapi ya sebelum menuju ke sana dia bakal uji area pullback dulu. 2000 sampai 1300. Itu kan juga udah lumayan ya. Baru nextnya baru ke 3700. Seperti itu. Dan ya ini mirip-mirip bumi sebenarnya yang turunnya impuls ya. Dari 3000 sampai 200. Kalau bumi kan dari 8000 sampai 50 rupiah. Kalau Gajah Tunggal dari 3.700 sampai 200. Makanya kalau pakai logaritmik bentuknya jadi kayak gini. Bagus lah. Perhatikan area support aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya. Ini juga price action sebenarnya masih oke. Jadi besok bisa dipantau kalau misalkan dia dekat-dekat 1000. Ya, saya masukin watchlist juga deh. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Gajah Tunggal. Kita masuk ke yang hijau-hijau terakhir. Dan hari ini yang jalan saham-saham kecil ya. Small cap. Tekno sama Bank Digital. Ini entah kenapa MNC Group bagus-bagus. Tadi sudah saya view di grup ya. Cuman untuk YouTube-nya besok aja deh.
Saya nggak pengen bikin FOMO soalnya. Sepertinya itu dulu aja. Yang lain spreadnya kecil-kecil untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus channel Toto Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.